Salam demokrasi. Berjumpa lagi bersama kami, Tim Rumah Pemilu, di acara Beranda Rumah Pemilu. Bersama saya, Anissa, dan di sini ada Ajit Fuad Muzaki. Saya Usep. Oke, kami di sini masih sama, konsepnya adalah bertemu dengan para pakar, para praktisi, para politisi gitu ya, dan kita akan ngobrol-ngobrol terkait demokrasi, pemilu, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan politik, dan juga kami akan ngobrol-ngobrol seru gitu ya di sini bersama dengan Mbak Ingrid, yaitu salah satu politisi PAN, dan juga ada Mbak Desi, politisi dari Partai Demokrat, dan juga anggota legislatif dari Dapil 2 DKI Jakarta. Nah, kali ini podcastnya kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sih pemenuhan terkait kelompok-kelompok minoritas. Lebih detailnya adalah bagaimana kemudian kita dapat menjamin kelompok-kelompok minoritas ini mendapatkan hak pilihnya, dan juga kelompok-kelompok minoritas ini menggunakan hak pilih dan juga menggunakan hak untuk dipilih. Karena kita tahu bahwa kelompok minoritas ini bisa jadi terdiri dari perempuan gitu ya, buruh migran, dan juga pemuda ataupun masyarakat adat. Nah, di sini narasumber kali ini merupakan salah satu politisi perempuan yang mana juga termasuk kelompok minoritas. Di podcast kali ini kita akan membahas bagaimana kemudian tantangan dan juga bagaimana teman-teman politisi di sini mengaspirasikan gitu ya isu-isu ataupun aspirasi dari kelompok minoritas seperti itu. Mungkin bisa kenalan dulu terlebih dahulu kepada Mbak Ingrid dan juga Mbak Desi, biar teman-teman tuh tahu nih backgroundnya sedikit tentang Mbak Ingrid ataupun Mbak Desi. Halo, salam kenal. Saya Ingrid dari Partai Amanat Nasional. Kebetulan saya juga pernah jadi caleg dan sangat disayangkan saya last time itu tidak menjadi alek seperti Mbak Desi. Ya. Baik, saya Desi Kristianasari. Alhamdulillah saya sudah menjadi anggota dewan dan masih dipercaya oleh masyarakat. Alhamdulillah 3 kali. Oh, oke. Ya, ini masuk ke 3 kali. Oh, oke. Alhamdulillah, dan ya kalau wanita sih oke-oke aja, dari Demokrat yang pastinya. Dapil 2 ya Mbak ya? Dapil 1 sebenarnya. Oh, Dapil 1. Iya, okay. Jakarta Pusat. Sebelum-sebelumnya dapilnya memang sama? Dapil 1. Dan kebetulan memang domisili rumahnya memang dari kecil juga dari Jakarta Pusat. Oke. Kalau Mbak Ingrid kemarin di dapil berapa Mbak? Dapil 5, kebetulan saya juga tinggalnya di Dapil 5, Jakarta Timur. Oh, jadi memang mencoba menyuarakan isu-isu yang ada di daerahnya seperti itu ya Mbak ya? Iya. Oke. Mungkin sebelum ngobrol-ngobrol ke hal yang lebih dalam gitu ya, kita pengen tahu gitu, kenapa sih Mbak Ingrid ataupun Mbak Desi tuh mau gitu terjun ke dunia politik yang mana kayaknya stigmanya buat perempuan itu emang agak susah gitu ya untuk membawa ataupun merepresentasikan gitu ya kelompok perempuan ataupun membawa dirinya ke politik itu emang susah gitu. Mungkin bisa dari Mbak Desi ataupun Mbak Ingrid dulu. Ya, pada awalnya sih saya sebenarnya secara tidak sengaja nih terjun di dunia politik. Kebetulan waktu itu saya baru lulus dari Belanda ya, lalu dan keluarga saya pun termasuk ya istilahnya suka lah dengan Partai Amanat Nasional karena ideologinya itu reformasi ya, sehingga saya bergabung nih di Partai Amanat Nasional ya, dan dipercaya menjadi pertama-tama nih ya jadi ketua Puan DKI ya, jadi saya partai di untuk perempuannya. Ya, setelah itu ya saya dipercaya menjadi pengurus parpol ya tingkat DPP sampai sekarang ke 3 periode menjadi dewan pengurus pusat.
Ya. Paling nggak ini mewakili perempuan ya, sebagai pengurus struktur dari Partai Amanat Nasional, yang tentunya keinginan saya ya, karena kalau di Belanda itu tidak ada istilah emansipasi karena kesetaraan gendernya itu antara lelaki dan perempuan itu memang sudah pada level yang sama, bagus, ya makanya ada istilah juga Go Dutch ya, di mana laki-laki dan perempuan harus seimbang. Kalaupun keluar gitu, misalnya harus keluar uang, itu harus juga seimbang kan istilahnya gitu. Kalau di Indonesia memang kita bisa melihat budayanya sedikit jauh dengan mungkin Eropa Barat, karena kalau berdasarkan teori dari Hofstede aja itu kan ya, power culture ya, distant culture-nya kita itu jarak pemberian kekuasaan itu bagaimana sih masyarakat menerimanya, dan kita ini termasuk skalanya itu tinggi ya. Skornya kalau nggak salah 78 dari 100. Sehingga sistemnya kita, budayanya kita itu ada hierarki di mana orang yang terpinggirkan itu biasanya tidak mau memberikan aspirasi ataupun mengkritik pengusaha ataupun tokoh. Nah, disitulah saya merasa saya sebagai seorang perempuan, saya harus bisa nih ya mengaspirasikan, menyampaikan aspirasi daripada perempuan, khususnya ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Bagaimana sih agar kita sebagai perempuan bisa memajukan bangsa Indonesia, karena apa? Perempuan ini kan tiang. Ya, jadi perempuan ini stigmanya kalau di Indonesia ini masih diskriminasi ya. Kita hanya untuk mengurus rumah tangga, anak-anak, dapur dan lain sebagainya. Seharusnya enggak, bagaimana kita zaman sekarang ya, tadi kita sempat bahas ya Mbak, kalau kita itu juga harus kuat dalam ekonomi. Jadi nggak cuman di dalam keluarga itu hanya suami ini yang bekerja, tapi bagaimana perempuan ini bisa mengatur waktu, kita bisa juga meningkatkan ekonomi keluarga. Jadi titik situ kenapa saya bergabung dengan Partai Amanat Nasional. Ya. Oke. Saya ya? Silakan Mbak. Baik, kalau saya awalnya tuh tahun 2004 ya kan, karena waktu itu kan pemilihan langsung untuk presiden, DPR sampai bawah ya, dan itu tertarik juga gara-gara karena suami dia ngefans ya sama Pak SBY. Jadi berawal dari situ pengen kena perubahan. Memang waktu itu kan Pak SBY memang udah mulai ke universitas-universitas ya kan, waktu sebelum 2004 itu. Jadi udah tertarik karena kepintarannya semua, dan kita juga pasti lihat reformasi maksudnya pemilihan langsung rasanya seperti apa sih, ya kan, kita ngikut demokrasinya tuh seperti apa rasanya ya, seperti apa. Akhirnya berawal dari situ, terus kemudian karena mungkin kita tokoh kecil dilirik oleh Demokrat, akhirnya saya 2007 untuk ikut pemilu. Jadi udah mulai tuh untuk 2009, tapi kita udah dipupuknya dari 2007 tuh, karena kan wanita jarang ya pada saat itu ya, masih untuk bergeraknya tuh masih jarang, untuk pengen ikut pemilunya tuh masih apa sih gitu ya. Tapi akhirnya dipaksa ikut karena kekurangan wanita pada saat itu, kesadaran untuk politiknya juga waktu itu saya sendiri pun masih apa sih gitu ya kan, karena kan bidang saya kan di accounting ya. Accounting, jadi memang urusannya sama accounting, tiba-tiba disuruh ikut gitu, ikut ke dunia masyarakat yang akhirnya tertarik, akhirnya di 2009 ikut pemilu, dan di situ alhamdulillah ya memang jadi. Selanjutnya memang dari awal memang udah pengurus, akhirnya ya karena kita backgroundnya tentara ya, mungkin jadi mau suruh pengurus DPP, DPC, DPD, wah pokoknya naik turun ya, naik turun. Nah itulah akhirnya di situ ya mulai pas mengetahui bahwa masyarakat seperti ternyata seperti ini dunianya, ternyata memang kita harus membantu apa sih keinginan mereka gitu, iya kan? Itu yang membuat tambah akhirnya termotivasi lagi. Untuk melihat bahwa kenyataannya nih ternyata masyarakat aja untuk mengetahui bahwa ada fasilitas-fasilitas yang Pemprov kasih tuh pun nggak nyampe. Itu yang membuat akhirnya termotivasi untuk, gue harus jadi wakil rakyat nih. Setidaknya ada info-info yang dari pemerintahan daerah bahwa ada apapun itu ya, misalnya kayak membantu KJP atau membantu kursi roda atau apapun itu, mereka suka tidak nyampe.
hanya sebatas mungkin RW atau ya lingkupannya lebih kecil. Tapi kalau dengan adanya wakil rakyat, setidaknya mereka mendapatkan itu. Itu yang membuat sih saya termotivasi. Itu dari saya. Okay. Mungkin kalau tadi Mbak Desi dulu kali ya. Dari awalnya melihat banyak banget ya fasilitas yang ternyata nggak nyampe nih ke masyarakat gitu. Di awal Mbak Desi terjun ke politik, apakah sekarang sudah bisa gitu ya sedikit demi sedikit itu terrepresentasikan gitu ya, terfasilitasi teman-teman, atau sebenarnya masih banyak nih hal-hal atau sarana prasarana yang belum nyampe gitu ke kelompok-kelompok yang seringkali ditinggalkan gitu, atau juga sebenarnya sudah diusahakan tapi memang koordinasi antar dari atas ke bawahnya masih terputus gitu. Gitu sih Mbak. Kalau dari pada saat 2009 sampai sekarang, saya lihat sekarang lebih mulai 2019 sampai sekarang, maksudnya anggota-anggota dewannya sekarang udah termotivasi. Saya lihat, jadi mereka benar-benar tidak mungkin juga dia mungkin lebih, gue harus jaga suara nih, gue harus ini, ya kan? Intinya itu ya, supaya masyarakatnya tidak ke caleg-caleg yang baru atau yang apa. Jadi mau nggak mau dia menjaga, dan mereka saya lihat juga kemajuannya lebih pesat, mungkin karena sekarang anggota dewannya banyak yang muda. Ya kan, dan juga takut daripada nanti 2029 menghilang harus ya money politik itu. Kenapa setidaknya kita sekarang membantunya, menanamkan sudah mulai apa yang dia perbuat untuk masyarakat. Itu sekarang lebih kesadarannya udah mulai beda sih sama yang kemarin-kemarin kalau saya lihat itu. Kalau misalkan kesadarannya memang sudah mulai tinggi gitu ya untuk merepresentasikan gitu ya, itu tapi gimana sih Mbak, dari tahun ke tahun money politicsnya tuh masih tetap sih kita merepresentasikan, tapi tetap aja biayanya gitu ya. masih tinggi dari tahun ke tahun gitu. Gimana Mbak Ingrid ataupun Mbak Desi gitu? Ya kalau menurut saya ya money politik memang sangat susah ya dielakkan ya. Apalagi menurut pandangan saya, dan mungkin tidak saya sendiri, banyak caleg-caleg lain baik yang lelaki maupun perempuan. Kalau kita bicara money politik ya Mbak, itu yang terparah itu memang 2024. 2024 di mana banyak sekali ya teman-teman saya juga yang sudah incumbent, tetapi at the end pada akhirnya walaupun sudah membina masyarakat ya selama mungkin 5 tahun ya, terusnya aspirasi juga sampai dan lain sebagainya, itu kalah berkompetisi dengan yang baru-baru yang memang ya uangnya itu luar biasa. Itu baru-baru tuh maksudnya emang muda-muda atau punya background atau sumber daya yang lebih banyak gitu Mbak? Ya mungkin dari semua sumber dayanya gitu ya. Jadi kita harus akui, tidak hanya, apalagi kami ya perempuan ya, tidak hanya perempuan itu harus intelektual, tapi kita juga harus disupport dana untuk menjadi anggota dewan. Kalau support dana dari partai gimana sih Mbak? Ada nggak sih? Mungkin Mbak. Kalau masalah itu ke internal masing-masing ya kan. Jadi saya nggak bisa juga ngomongin kalau Demokrat ini atau ini ya kan. Karena itu kembali lagi soalnya ke personalnya, ke kitanya sendiri, bagaimana mau ke partainya atau apa ya kan, itu tergantung lah ya nggak, kita nggak bisa sampaikan. Oke. Kalau tadi kan Mbak Ingrid sama Mbak Desi menekankan sebagai perempuan ada semacam keterpanggilan lah untuk kemudian menghubungkan Mbak Ingrid dan Mbak Desi sebagai politisi perempuan, dan ada masyarakat atau pemilih perempuan, lalu ada aspirasi perempuan. Nah, menyamakan persepsi atau pemahaman ini untuk kemudian perempuan atau yang peduli sama isu perempuan itu mau memilih Mbak Desi atau Mbak Ingrid itu gimana ya di lapangannya gitu. Karena tadi kan ada tantangan beda sama di Belanda, kesetaraaannya belum bagus gitu di Indonesia. Nah, untuk kemudian ini isu perempuan ini penting loh, kebijakan yang berpihak sama perempuan itu penting, dan Mbak Ingrid atau Mbak Desi membawa aspirasi ini gitu untuk kemudian ngajak pemilih perempuan atau yang peduli sama perempuan itu memilih Mbak Desi atau Mbak Ingrid gitu.
Pertama-tama sih yang saya lakukan nih ya, pastinya kita harus memetakan dulu nih di dapil kita, pemetaan politik ya. Jadi kira-kira isu apa yang bisa saya sampaikan, karena setiap daerah itu ya, setiap kelurahan itu isunya berbeda. Ya, ada yang mungkin kebutuhan, misalnya yang tadi Mbak Desi bilang, kebutuhan misalnya ada manula memerlukan kursi roda, terusnya juga mungkin ada daerah kan di Jakarta juga ya, di timur itu ada yang baru-baru saja dipindahkan, misalnya karena digusur atau yang lain sebagainya. Nah, kita berusaha untuk memetakan dulu nih. Dan pengalaman saya, isu-isu seperti UMKM itu sangat hot di masyarakat. Jadi kalau kita memberikan kegiatan kayak pendampingan UMKM, motivasi mereka untuk ekonomi kerakyatan, itu biasanya pesertanya tuh membludak. Ya, jadi kita tidak hanya selalu memberikan seperti langsung sembako gitu ya, tapi dengan pelatihan-pelatihan itu kita berharap bisa memberdayakan masyarakat di dapilnya, ya mungkin dapil kita masing-masing ya, Mbak, ya. Iya, seperti itu. Ya. Oke, kalau saya kalau awal mungkin lebih memang berat ya dibandingkan kalau kita incumbent, ya kan? Karena kalau awal kan kita memperkenalkan diri, ya kan? Visi misi apa? Memang apakah kita akan membantu apa? Yang penting trustnya mereka dulu, ya kan? Karena kalau tanpa trust juga dia nggak akan mau gitu. Karena mau nggak mau untuk ngebangunnya memang kalau awal waktu 2007 tuh berat banget karena mereka tuh harus trust ke kita, itu yang penting kalau saya. Karena tanpa trust, wah besoknya dia bisa dapat duit tapi nyoblos yang lain itu. Jadi kalau saya ngebangun itu trust. Jadi setelah mereka trust sama saya, terus dia baru, Bu, minta ini dong Bu, kita majelis taklim butuh baju, misalnya contoh-contoh, ya kan. Mereka aja udah intinya tuh belum apa-apa, dia sudah minta pembuktian dulu. Ya mungkin perempuan, ibu-ibu saya anggap wajar, karena ya sama lah kayak, lu cinta gak sih sama saya, kan gitu ya, ya gak sih, ya gak Mas. Jadi kan pembuktian dulu, berarti kan oke, kalau begitu pembuktian dulu, ya kan. Tapi saya pun mulai sudah mengajarkan bahwa lo harus sudah trust sama gue dan kita saling percaya nih, iya kan? Kita harus bangun kepercayaan, jangan asal tiba-tiba nanti pas hari hanya money politik. Itu yang saya juga menanamkan. Makanya alhamdulillah kenapa saya dari 2007 ya, alhamdulillah masih percaya sama saya masyarakat Jakarta Pusat. Salah satu itu trust sih sebenarnya. Jadi bukan mereka pun nggak minta apa-apa, cuman karena hanya ingin tahu pembuktiannya apa sih, ya nggak? Ibu misalnya sound system Bu, ya kan, biarpun lama gitu ya kan, dari Pemprovnya belum cair-cair karena anggaran masih ini, sabar ya, mereka percaya gitu. Yang penting Ibu Desi tuh pasti akan memberikan, tapi nggak tahu kapan. Itu aja. Saya juga akhirnya maaf ya, paling kan kita mau nggak mau secara memang manusia ya, kita maaf ya masih lama ini atau apa, gimana caranya keep itu aja sih kepercayaan. Ya, mungkin saya mau nambahin Mbak Desi, ketika kita bicara trust ini mungkin ada hubungannya dengan power distance yang tadi saya sudah utarakan. Karena kalau di Indonesia, karena skalanya power distance-nya itu sangat tinggi, artinya setiap dari kita yang ingin menampilkan diri ke masyarakat itu harus ngebangun kepercayaan. Beda dengan negara-negara yang power distance-nya itu rendah. Kepercayaan itu sudah dipercaya dulu sama masyarakatnya. Tapi kalau kita karena tinggi, jadi kita harus membangun kepercayaan, membina kepercayaan baik dari struktur organisasi maupun di masyarakat sekitar. Kayak misalnya kayak di partai ya, untuk kepemimpinan kita harus membangun kepercayaan dulu, bukan kita diberikan 100% langsung dipercaya, tapi dengan kinerja nyata kita, pimpinan akan melihat kita bagaimana kita bisa bersosialisasi ke masyarakat ataupun memberikan ada adding value kepada parpol. Ya seperti itu. Ya kayak misalnya dalam mudahnya ya, kayak misalnya ujian nih. Kalau di luar itu kan guru ataupun dosen memberikan 100% kepercayaan kepada muridnya. Tapi ketika dia tahu bahwa murid itu menyontek, sudah habis kepercayaannya. Tapi kalau di Indonesia enggak. Murid itu harus membangun kepercayaan, jangan sampai nyontek atau apa, ataupun tugasnya harus bagus. Karena apa? Guru akan menilai atau dosen akan menilai bagaimana dia ada di kelas itu.
keaktifannya, absensinya dan lain sebagainya. Jadi itu bentuk ya mungkin kita harus menyadari itu bahwa image daripada politisi itu sangat penting. Gitu ya. Jadi kita harus bangun create image dan kebetulan Mbak Desi ini salah satu tokoh yang 3 kali periode berturut-turut, berarti artinya trust-nya daripada masyarakat di situ udah percaya, terbangun. ya udah terbangun di wilayahnya Mbak Desi. Ya. Berarti kalau misalkan tadi dari Mbak Ingrid ya, sebenarnya trust-nya tuh nggak cuma ke masyarakat, tapi kita perlu trust dari partai juga ya, buat kemudian dicalonkan seperti itu, dapat tiket lah untuk kemudian nanti dicalonkan seperti itu. Nah, Mbak, kalau misalkan pernah nggak sih ada satu atau beberapa cases gitu, misalkan partai ini kebijakannya ada yang kurang sesuai dengan value yang dibawa oleh Mbak Ingrid ataupun Mbak Desi gitu, dan gimana sih strateginya gitu untuk kemudian masih bisa disupport sama partai tapi juga bisa kemudian ikut ngasih nilai-nilai Mbak Ingrid ataupun Mbak Desi ke partai tersebut gitu. Ya Mbak Desi saya dulu. Kalau saya yang penting kerja dan kerja. Kerja nyata ya Mbak. Kerja nyata yang pasti. Mungkin ya memang kan perempuan ya, apalagi saya yang backgroundnya bukan orang politikus, keluarga bukan politikus, dan itu memang dirasakan sangat berat ya kalau saya. Sangat berat, tapi kita harus bisa buktikan bahwa gue mampu dan gue maaf ya jadi ngomong gue nih. Mbak, santai aja Mbak. Ini yang nonton ada pemuda juga, santai. Biar makin yakin dapil DKI Mbak. Jadi gimana bahwa saya di belakang saya itu banyak masyarakat memang percaya sama saya, ya kan. Intinya itu dulu, ya kan. Kita punya nilai jual, ya kan. Apa sih yang kita nih bukan yang kaleng-kaleng atau perempuan yang hanya kerjaannya cuman shopping, yang nggak tahu apa-apa, nggak tahu dunia bahwa di masyarakat seperti apa masalah waktu. Alhamdulillah waktu itu memang juga saya dipercaya sama partai untuk jadi di badan perda seperti itu. Itu juga maksudnya saya benar-benar alhamdulillah juga sekarang di Banggar. Jadi memang karena kita lihat kinerja kita sih. Saya nggak mau, ya alhamdulillah saya orangnya fokusnya lurus-lurus aja gitu. Jadi yang lain mau ngapain terserah. Yang penting kita fokus, kita punya keinginan, ya udah itu aja kalau dari saya ya, kerja dan kerja lagi. Bener sih. Kata yang kemarin. Nggak salah, saya nggak bisa ngomong. Itu dari saya. Ya kerja nyata ya, apalagi ya kita perempuan, tentunya di dalam partai aja kan keterwakilan perempuan juga mungkin nggak sampai 30%. Benar. Jadi kerja nyatanya kita ya itu harus nampak juga ya, kayak misalnya contohnya saya ya selama ini dipercaya sama partai juga, selain pengurus DPP PAN juga menjadi ketua POK, itu pengembangan organisasi dan keanggotaan untuk seluruh Indonesia, yang saya partainya perempuan, jadi kalau kami panggilnya itu PUAN, Perempuan Amanat Nasional, dan alhamdulillah ya telah terbentuk sebanyak 31 Dewan Perwakilan Wilayah. Ya, jadi dari Indonesia seluruh Indonesia sampai Papua ya kan. Ya, tapi belum sampai 34 ya sekarang provinsi. Udah tapi masih kalau di PUAN itu saat ini terdata 31. Jadi masih terus dilanjutkan ya untuk pembentukan wilayah, dan ini juga tantangan karena tidak mudah kita mencari atau rekrut anggota-anggota perempuan, apalagi di daerah-daerah terpelosok untuk menjadi kabupaten. Ya, kabupaten ya, untuk menjadi ya anggota saya partai PUAN gitu ya. Itu tantangan tersendiri, dan kita tetap semangat, dan juga seperti tadi Mbak Desi bilang ya harus kerja nyata, karena kalau enggak kita akan terpinggirkan daripada laki, karena cara kerjanya pun berbeda. Contoh ya misalnya ketika lagi nyalek gitu ya, kalau misalnya laki-laki
jam 12, jam 1 masih ngopi di warung kan nggak kita. mungkin. Yang perempuan ini kemana? Tetangga juga udah ngomong kok itu perempuan Bu Ingrid kok baru malam-malam gitu kan. Lalu juga saat itu aja saya nongkrongnya juga sama ojol gitu kan, orang udah asumsinya udah beda. Stigmanya udah beda ya. Saya mau mendengarkan juga aspirasi daripada ojek-ojek online gitu ya. Pemilih itu kan macam-macam, Mbak, dan kita bahas kelompok minoritas saat dimana pemilu yang terpilih adalah yang dapat suara terbanyak, itu kan harapannya secara umum diperhatikannya sama kelompok yang jumlahnya lebih banyak atau kelompok mayoritas gitu. Nah, untuk kemudian kelompok minoritas ini tidak dipinggirkan atau tidak diperhatikan gitu, tapi diprioritaskan juga untuk didengar aspirasinya, ngelolanya gimana sih, Mbak, saat berkampanye atau saat melakukan pengenalan diri ke teman-teman minoritas gitu, karena yang terpilih kan yang dapat suara terbanyak dan itu cenderung yang diperhatikan untuk kelompok mayoritas gitu, Mbak. Oke, kalau pengalaman saya pastinya kalau kita kampanye pasti ada tim. Jadi kita pertama-tama adalah penguatan tim dulu, lalu juga pemetaan dapil di mana mungkin ada minoritas karena di dalam misalnya satu RW minoritasnya kali cuman beberapa orang. Misalnya ada waktu itu saya pernah kejadian gitu di dapil di mana tidak mendapatkan benefit sama sekali dari kelurahan, sedangkan dia memang stroke, terbujur kaku lah gitu ya. Dan saya datangin di situ dan ini pun termasuk minoritas. Artinya setiap dari timnya saya gitu ya harus bisa mendata di mana ya warga penduduk yang memang perlu bantuan sehingga kita bisa menyampaikannya. Ya kalau di dalam PAN itu kita di DKI itu memang ada untuk menyampaikan aspirasi ya di DPW PAN DKI. Jadi walaupun caleg kita bisa membantu juga kebutuhan daripada dapilnya kami. Iya. Kalau saya dulu pengalaman saya 2008 itu dan kebetulan kan memang di Jakarta Pusat itu ada Mes Cendrawasih Irian. Waktu itu memang awal-awalnya tuh karena Bu ini ada Mes Cendrawasih itu hanya orang-orang Irian Jaya, ya kan? Oh oke. Tapi yang megang itu merah Bu. Oh, kita tergoda gitu pengen coba deh saya ke sana gitu. Iya kan. Saya bisa kayak dan kebetulan Bu, saya tapi kenal sama Pak RW, Bu RW-nya. Kebetulan Bu RW kan. Orang Papua itu. Akhirnya saya ke sana nih memberanikan diri ke Mes Cendrawasih di Tanah Abang waktu itu awal-awalnya tuh. Dan ternyata kita saya ngobrol, Ibu ini merah loh ini. Iya baik, yang penting kan saya izin gitu ya. Yang penting saya izin dulu. Dan setidaknya kita bawa Demokrat ya. Kebetulan Pak SBY kan memang pada saat 2004 itu memang harum ya. Jadi bagi saya sih untuk negosiasi, ngobrol, mulai tertarik mereka orang Papua. Yang penting kan mereka yang keinginannya mereka yaitu tercapai, ya kan. Akhirnya saya alhamdulillah tercapai. Akhirnya saya dikasih Bu mau nggak ke Mes Cendrawasih daerah sini di sini. Jadi saya diputer karena kita memang kembali lagi kita janji tapi memang ya harus dibuktikan gitu. Intinya itu sih kalau saya. Jadi Bu di sini ada Mes Johar Baru. Bu di sini ada mesnya di mana lagi ya saya lupa. Pokoknya ada berapa mes. Akhirnya saya dikasih ke tempat-tempat karena merasa memang tidak dilirik oleh pemerintah pusat juga. Ya kan? Seharusnya kan itu salah satu tanggung jawabnya pemerintah pusat bukan pemerintah DKI ya. Tapi karena mereka tinggal di DKI, akhirnya makanya saya terjun ke situ. Apa sih Bu? Mungkin memang kalau pemerintah, karena kan DKI nggak bisa untuk memperbarui mesnya. Karena itu punya tanggung jawab daerah di sana kan. Atau pemerintah pusat. Tapi akhirnya saya bisa membantu koordinasi DPR RI dari Papua. Itu sih dari saya intinya. Jadi bagi saya selagi kita memberikan bukti bukan janji ya. Ya bagi saya fun gitu. Itu aja sebenarnya untuk menghindari ya tadi itu bahasa money politik. Jadi kena trust lagi sih bagi saya. Meskipun di mes itu bukan orang DKI gitu ya Bu ya.
Bukan, Maksudnya? kan rata-rata mereka orang Papua yang memang hijrah ke DKI pengen nyari kerjaan. Iya. Ternyata dia nggak punya tempat tinggal. Akhirnya, ini ada nih mes yang cuman berapa lama di sini, atau memang udah penduduknya udah tinggal di Jakarta tuh rata-rata mes banyak kan. Banyak loh mes Irian di itu. Jadi ya sebagai wakil rakyat ya sebenarnya nggak cuma orang DKI aja yang kemudian direpresentasikan, tapi juga kelompok minoritas juga kita bantu gitu ya. Iya, itu Oke. jadinya. Kalau boleh cerita momen ini ya Mbak, menyenangkan, momen haru ketika waktu kampanye gitu, apa sih Mbak? Maksudnya suka dukanya apa sih gitu waktu bertemu sama calon pemilih. calon pemilih kayak gitu. Jadi kayaknya menarik gitu kayak waktu turun ke lapangan kayak gitu. Ada hal yang Ada hal yang paling diinget lah paling gitu. diinget ngena terus Kayaknya banyak deh kalau saya engagementnya itu, karena saya suka sekali ketemu masyarakat. Bahkan waktu itu saya hampir tiap hari turun dapil sebenarnya ya, dan ketemu masyarakat itu, dan saya juga berusaha untuk mencari ya data terkait yang kebutuhan khusus, karena kebetulan saya mempunyai keponakan kebutuhan khusus cerebral palsy ya, tapi udah almarhumah, dan di situ juga saya ingin membantu kalangan ibu-ibu yang mempunyai anak kebutuhan khusus ya. Karena apa? Di awalnya itu ya, untuk kebutuhan khusus itu kan bukan permintaan dari kita ya sebagai orang tua tiba-tiba punya anak kebutuhan khusus, tapi terjadi ya ketika mau ikut asuransi ya kesehatan itu tidak boleh, Tidak bisa. karena anaknya terdeteksi kebutuhan khusus. Beda dengan di Eropa waktu itu ya, awal-awal nih saya nih ya. Kalau di sana semua harus dijamin asuransi, dan alhamdulillah sekarang kita sudah punya BPJS, dan saya juga melihat ya di dapil ya. Terus walaupun saya tidak menjadi anggota dewan nih Mbak, tapi saya masih mempunyai tim yang monitoring ya, masih solid sampai sekarang, dan kita tahu bahwa dana dari DKI itu alhamdulillah sampai untuk kebutuhan anak-anak yang ini ya terpinggirkan tersebut. Ya, tetap sampai saat ngawal ini. itu ya Mbak ya. Iya. Mungkin Mbak Desi. Kalau saya paling terharu paling kalau mereka karena udah tim lama ya, jadi mereka kalau misalnya saya datang, saya tahu udah kesukaan makanan saya udah tahu. Oh. Pokoknya udah saya udah dibikinin ibu pastel, udah dibikinin nasi uduk, jadi udah tahu kalau misalnya saya datang tuh ibu mampir ke rumah gitu. Jadi ya seperti itu sih kalau saya kayak senengnya. keluarga ya. Iya, jadi kayak makanya mau nggak mau kan kalau misalnya ke bawah udah pakai celana panjang, pakai sendal gitu. Oke, ayo kita makan gitu. Kalau saya saya senengnya di situ. Jadi bukan antara udah kayak temen ya, justru kalau saya mungkin karena lamanya itu ya, udah terjalin. Itu sih dari saya. Tapi kalau di awal-awal pencalonan waktu dulu ya 2007 atau 2009 ya. Iya. Nah, itu tuh pernah nggak sih Mbak ada yang kayak tantangan di mana udah deket nih sama perempuan gitu, sama kelompok perempuan, Mbak Ingrid juga tahun kemarin gitu ya. Tapi ternyata ada intervensi gitu dari suaminya, ya pilih yang ini aja gitu. Kayak gitu kan mungkin di dalam satu keluarga itu kan Macam-macam pakai. dan laki-laki itu lebih punya influence yang lebih tinggi gitu ya ke istrinya, ke anak perempuannya misalnya seperti itu. Ada nggak sih kayak curhatan-curhatan gitu dari pemilih Mbak Ingrid ataupun Mbak Desi yang sebenarnya saya tuh pengen banget loh milih Mbak Desi ataupun Mbak Ingrid, tapi takut dicerai gitu. ekstrim ya gitu. Kalau pengalaman saya sih sampai saat ini belum ada. Cuman kendala yang kemarin itu bisa jadi dapil yang sudah kita bina ya, yang sudah mungkin masyarakatnya itu udah kayak akrab ya, ayo Mbak Ingrid dan yang lain-lain lah ya. Tapi ternyata at the end loh suara saya kok hilang gitu loh. Jadi kadang-kadang saya trauma sedikit gitu ya. Apakah nanti berikutnya 2029 nih kalau misalnya ikutan lagi gitu, apakah akan demikian juga gitu ya. Jadi tidak menjamin juga kedekatan kita dengan masyarakat itu akan 100% suaranya untuk
kita. Ya jadi mungkin ada strategi lain selain pengamanan di TPS masing-masing melalui saksi. Karena ada saksi aja bisa aja tuh saksi membelot gitu ya. Nah itu kembali lagi money politik gitu ya. Jadi kita bersama-sama nih, nggak cuma dari caleg tapi dari pemerintah, Bawaslu, dari parpol sendiri ya, mengutamakan bagaimana nih agar money politik paling tidak berkurang nanti di 2029, bukan makin bertambah. Karena kalau dari 2019 ke 2024 itu kan semakin naik nih. Ya kan? Jangan sampai ya 2029 makin naik gitu loh. Nominalnya ya, ada istilah NPWP kan Mbak. Ya. Apa tuh Mbak? Ya istilahnya Wanipiro. Ya kan? Nomor urut berapa Wanipiro. Nah, jangan sampai itu terjadi lagi. Artinya ini ada kebersamaannya kita bersama-sama edukasi masyarakat bahwa money politik itu sangat merugikan untuk masa depan Indonesia. Ya, jangan sampai dengan uang 100.000, 150.000 akhirnya masa depan mereka ya dalam 5 tahun ke depan itu terabaikan. Karena apa? Caleg itu udah akan merasa suara kamu udah saya beli, jadi tidak ada kontribusi lagi untuk mengembalikan kepada masyarakat dengan apa pembangunan infrastruktur ataupun kebutuhan dari mereka. Betul. Yang mana ya, lupa Tadi ada intervensi nggak dari keluarga gitu? Kalau saya mungkin kalau waktu awal ya, kalau awal tuh intervensi iya, apalagi misalnya masuk kita ke Pak RW ya kan, karena kan Pak RW itu bapaknya nih, misalnya RW ini hari ini Demokrat, hari ini partai lain, hari ini partai lain. Bu, ternyata ini lebih gede loh Bu. Intervensinya itu, iya kan? Iming-iming ya, Bu. Ngasih bajunya lebih bagus loh Bu, ya kan? Itu yang nggak bisa kita hilangkan ya. Tapi akhirnya karena waktu 2000 ya kita juga pemain baru kan. Akhirnya pada saat 2000 memang serius lagi maju, kemarin 2019 ya kan. Dua-duanya sekeluarganya kita harus deketin itu. Jadi bukan hanya ibunya aja tapi termasuk keluarganya. Itu saya mainkan itu. Iya, jadi kalau yang 2024 tidak berdasarkan kakak lagi ya Mbak, jadi harus personal. Ibu, bapak, anak yang udah 17 tahun. Udah. Jadi kalau misalnya sebelumnya mungkin masih bisa satu kakak ya itu diperhatikan satu. Tapi kalau 2024 kemarin itu harus semuanya. Jadi harus suaranya full. Satu keluarga. Harus kita kenalan gitu. Gak bisa hanya cuman orang ibunya, bapaknya. Enggak. Jadi mau nggak mau sekarang saya saya akhirnya sama saya itu, juga. Jadi harus kita kenal satu sama keluarganya. Satu keluarganya. Jadi artinya turun dapilnya itu harus lebih sering. Kayak misalnya kalau bapaknya kerja Senin sampai Jumat, berarti kita harus alokasi waktu Sabtu Minggu biar bisa ketemu bapaknya. Gitu. Tadi saya udah saya tertarik. Antusias banget. Iya. Tertarik ini pas Mbak Ingrid singgung soal suaranya yang hilang gitu. Nah, tantangan buat perempuan di pemilu yang mahal ini kan saat dimana secara umum perempuan sama laki-laki timpang secara finansial, gimana sih perempuan politisi itu mengamankan suaranya gitu ya, dari TPS ke TPS atau dari kecamatan ke kecamatan yang lain gitu ya, saat suara itu naik dari TPS hingga kemudian diakumulasi, ditetapkan gitu ya, untuk kemudian tidak hilang atau tidak diambil peserta pemilu yang lain, gimana tuh mengatasinya dan tantangannya buat karena kan butuh saksi yang itu uangnya nggak sedikit gitu. Ya pastinya tantangannya itu ya kembali lagi kepada dana finansialnya gitu ya. Karena apa? Pengawalan itu kan tidak hanya di TPS ya. Lalu tingkat kelurahan, dari situ ke kecamatan ya kan? Aja seminggu. Iya, nah itu memang harus kita mungkin untuk yang caleg-caleg yang akan nanti akan terjun politik ya gitu, itu harus sudah dipersiapkan. Tidak hanya kita nih yang perempuan asik aja sosialisasi di dapil, ketemu dengan tokoh masyarakat, ibu-ibu pengajian, PKK, Posyandu, akhirnya tidak sampai pengawalan tingkat kecamatan itu. Nah itulah mungkin kelemahan daripada perempuan. Ya asiknya tuh apa, kita ya ngobrol, bekerja, kerja nyata ya tanpa berpikiran lebih strategik
pengamanan akhir ya. Biasanya hilangnya tuh di tingkatan mana sih, Mbak? Bisa di mana aja, kelurahan bisa, di kecamatan bisa gitu kan. Dan juga mungkin kita perlu memastikan bahwa saksinya kita bisa masuk ke tingkat level kecamatan, karena nggak semua saksi daripada caleg ya bisa masuk ke kecamatan karena terbatas. Oke. Ya, kalau saya kalau cerita dulu kan beda ya memang. Kalau sekarang kan karena saya kan termasuk jadi sekretaris DPD DKI-nya, ya kan. Jadi pengurus itu memang mengaruhi. Intinya pengurus itu mempengaruhi untuk saksi, ya kan. Kita jadi akhirnya kalau waktu sebelum saya kan waktu itu masih DPC, ya kan. Sekarang DKI, jadi memang pengaruhi gitu. DPC itu Deran masih polos ya, maklum ya, polos. Tapi karena emang suaranya Demokrat kan waktu 2009 emang kencang, akhirnya dapat 4 kursi, ya kan. Biar gimana pun sih, karena Pak SBY memang kita Demokrat. Nah, jadi bagi saya waktu itu fine aja, biarpun memang ada yang jahil tuh pasti di internalnya. Kalau itu sih memang kalau suara ya. Dan kita masih polos, yang masih percaya, akhirnya melihat pelajaran, kan kita selalu melihat sejarah ya, untuk kedepannya lebih baik lagi. Jadi waktu pas 2009, saya mempersiapkan saya, yang memang tim-tim loyal, emang loyal ya intinya. Jadi saya selalu bikin berapa tim untuk memang menjaga TPS. Memang untuk menjaga di kecamatan. Memang itu yang kata Mbak Inggit bilang, ya itu kembali lagi ke finansial. Tapi dan juga trust kita. Dan mereka trust sama kita, tim kita. Pasti juga, oke nih Bu Desi ternyata uangnya pas-pasan nih. Yang penting kan jadi aja dulu. Kan gitu ya. Kan apapun bisa dinegosiasi. Iya kan, asal saling percaya. Iya kan. Bagi saya bukan oke finansial segalanya. Tapi kepercayaan itu. Tim kita, karena saya bukan ngeliat saya aja gitu, ada anggota dewan yang incumbent lain pun yang udah 4 kali karena mereka percaya dengan salah satu anggota dewan ya, jadi habis-habisan tenaganya nggak masalah, apapun dia juga ngeluarin uang untuk ngopi-ngopi, ngumpul, dia nggak percaya karena dia yakin kalau dewan ini jadi lagi, pasti apa sih yang nggak ingat sama yang telah berjasa, itu dari bagi saya, itu sih jadinya. Oke. Kembali lagi. Kalau tadi ngomongin saksi ya Mbak, itu tuh saksinya emang dari individu sendiri atau emang ada joinan gitu Mbak di partai sendiri atau gimana sebaiknya punya tim sendiri atau ya udah dibantu sama partai, karena kalau misalkan joinan gitu itu kayaknya lebih memangkas sedikit gitu ya gitu. Kalau di Partai PAN itu ada Badan Saksi Nasional, ya, dan memang itu dari partai dan masing-masing caleg itu mempunyai kuota untuk memasukkan nama saksi. Ya, tentunya kalau misalnya kita mau saksi luar ya itu biaya individu. Ya. Jadi memang partai membantu sekali dalam pencalekan 2024 kemarin. Ya. Kalau di Demokrat gimana Mbak? Kalau Demokrat hampir sama dengan PAN, ya kan. Kita kebetulan kan kalau di Demokrat itu ada titik-titik yang dimana memang titik-titik wilayah kita. Kan nggak mungkin dong kita misalnya Jakarta Pusat dan dengan 12 caleg ngeruyup gitu, ya kan. Mau nggak mau dibagi memang supaya keadilan merata. Jadi bagaimana biarpun karena memang dibayain partai, ya kan. Jadi yang incumbent, yang baru ini semua rata. Misalnya incumbent berapa titiknya, ya kan. Itu nggak masalah. Ya demokrasi lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sih so far. So far kalau untuk saksi. Tapi tetap aja ya. Kita ada saksi partai, tapi kita pun sendiri punya saksi lain. Karena kan kita nggak mungkin ada 100% juga percaya Mas. Kita kan nggak tahu ya saksi partai atau bagaimana. Karena kita nggak tahu akhirnya ya mau nggak mau pasti ya caleg-caleg pasti juga dia menaruh timnya di luar ring. Itu sih. Kalau enggak ini Mbak, kalau misalkan ini enggak jauh-jauh dari musim pemilu ya gitu ya. Itu kan perlu menjaga apa ya? Kalau Mbak tadi bilang trust gitu ya ke masyarakat kayak gitu. Nah, sejauh ini untuk menjaga nanti biar bisa kepilih lagi gitu, langkah-langkah konkret apa sih Mbak yang dilakukan, kayak misalnya advokasi atau apa kayak gitu. Jadi
langkah konkret yang dilakukan sejauh ini apa Mbak kira-kira? Ya, yang pertama-tama memang kita melihat kebutuhan zaman dan bagaimana kita mensosialisasikan diri kita. Tadi seperti Mbak Desi bilang, kalau politisi itu kan kita meng-create image-nya kita. Jadi bagaimana sebenarnya menjual diri kita kepada masyarakat ya, dari bangun trust. Nah, kalau zaman sekarang ini kan serba targetnya lagi itu adalah milenial dan generasi Gen Z. Ya, apalagi nanti 2029 itu mayoritas mereka lah pemilihnya daripada politisi. Artinya apa? Kita tidak lagi menyembunyikan diri ya dari kegiatan sosial media. Kadang-kadang kan kita malas nih. Kalau perempuan ini kalau dilihat sosial media kan orang akan memperhatikannya apa? Dari fisiknya ataupun mungkin dari image-nya masa lalu. Nah, ini yang stereotyping. Ya, dan ini harus kita hindari juga nih, butuh bantuan daripada LSM dan lain sebagainya, bahwa kita seharusnya bersyukur ada perempuan yang mau terjun di dunia politik untuk mewakili aspirasi daripada perempuan gitu ya. Jadi kita harus juga aktif di sosial media ya, seperti TikTok ya, lalu juga Instagram ya. Walaupun Facebook itu katanya sih udah yang old. target ininya juga masih usianya. Ya, target usianya masih gitu ya. Jadi ya itu ya, 3 sosial media itu harus kita kuasai dan kita bangun image positif kita. Jangan hanya berupa gimmick. Gimmick boleh penting ya Mbak, gimmick ya kan, biar orang attract-nya kita lah ya. Tapi kalau hanya gimmick tanpa action nyata yang tadi Mbak Desi selalu bilang ke kita semua, ya itu juga percuma. Kenapa? Karena sekarang Gen Z dan generasi Alpha ini ya, Gen Z, milenial itu kan lebih cerdas. Dia bisa membandingkan politisi yang memang hanya gimmick atau memang betul-betul kembali lagi kepada grassroots-nya, memperjuangkan grassroots itu. Ya. Kalau sekarang memang saya lihat ya, bukan saya aja gitu, banyak memang lagi advokasinya banyak, hampir semua yang jadi saya lihat bagus sih, udah mulai memang advokasi yang semua dijalankan, semua fraksi saya lihat itu. Dan kalau misalnya advokasi saya lihat sampai sekarang masih bagus, tapi kalau untuk generasi yang tadi disampaikan Mbak Ingrid, untuk anak muda, mereka hanya biasa, bagi mereka itu biasa gitu, iya kan. Memang saya juga belum menemu sih formula untuk anak-anak Gen Z ya. Apa sih yang membuat benar-benar menarik gitu? Apa sih yang didapat dari mereka pun dia belum merasa dapat memang, iya kan? Karena itu kan ya biasa, mama gue, bapak gue, iya nggak? Tapi kan gue sendiri apa? Gue belum dapat gitu. Jadi saya lihat saya juga lagi meriksa sih, lagi nganalisa juga itu sambil ngobrol, biarpun anak saya juga udah usia Gen Z kan, tapi kan tetap aja masih antipati, udah nggak percaya dengan politiknya kan. Itu karena ya bahasa hashtag yang kabur aja gitu atau apa, iya kan, itu salah satu faktornya juga, iya kan, karena ya begini-begini aja gitu ya. Jadi makanya saya lagi penasaran juga sih nganalisa anak saya sendiri pun saya analisa itu. Kalau masalah advokasi di PAN juga ada bantuan hukum. Ya, jadi ada divisi khusus untuk itu, sehingga misalnya ada masalah KDRT atau masalah apa gitu ya, itu bisa menyampaikan aspirasinya kepada PAN. Dan tadi saya setuju banget sama Mbak Desi terkait sosialisasi kepada anak-anak Gen Z nih, ya kan? Karena apa? Kadang-kadang sekolah-sekolah ketika kita ingin sosialisasi pendidikan politik, mereka udah menolak, takut ini dari partai mana nih? Ini sekolah harus netral. Sesungguhnya tidak, kita harus membudayakan bahwa anak-anak dari SMA itu ya, calon pemilih pemula itu harus sudah mengerti apa sih benefitnya kalau menjadi pemilih yang aktif, yang paham siapa caleg yang dipilih, kepala daerah yang dipilih ya, sehingga mereka semakin cinta kepada tanah air ya, karena diwakili sama pemimpin-pemimpin yang tidak cuman gimmick ya, tapi langsung kerja nyata, sehingga tidak ada terjadi itu tadi hashtag kabur aja dulu. Padahal kabur aja dulu belum tentu di luar negeri juga bisa hidup nyaman seperti di Indonesia, gitu ya. Jadi mungkin ada tambahan bahwa kemarin 2024 saya baru ingatkan, itu juga banyak golputnya tinggi, termasuk tinggi. Dan itu saya juga pas waktu 2004 saya kaget, ternyata banyak golputnya, ternyata rata-rata ya kembali lagi anak Gen Z justru yang golput.
Jadi ya tolong bapak-bapak bagaimana mengatasinya, ya kan? Justru karena maraknya memang money politik banyak, tapi pada saat 2024 golputnya juga banyak. Itu yang terjadi bagi saya. Iya, nerima uang tapi nggak datang. Iya, nggak datang. Mbak Ingrid sama Mbak Desi, perempuan itu kan dalam artian representasi atau perwakilan itu baru bisa memenuhinya di pemilu kita di tahapan pencalonan gitu ya. Meskipun kemarin ada tragedi PKPU ya, pembulatan ke bawah itu ya. Tapi di tahap pencalonan relatif udah terpenuhi lah. Yang masalahnya kan di parlemennya, baik di pusat maupun di daerah, itu perempuannya belum nyampe 30%. Padahal itu keterwakilan minimal atau sekurang-kurangnya begitu. Nah kalau ada ide reserve seat gitu atau jaminan keterwakilan perempuan itu ditempatkan di parlemen gitu ya, ada kursi 30% sekurang-kurangnya buat perempuan sebagai anggota dewan di DPRD maupun di DPR. Mbak Desi sama Mbak Ingrid pandangannya mendukungkah afirmasi yang seperti itu gitu saat di mana kita sedang merevisi undang-undang pemilu begitu? Saya sih sebagai perempuan sangat mendukung ya, karena dari 2019 ke 2024 memang ada naik sedikit sedikit. Dan itu menjadi catatan penting juga untuk kita ya kaum perempuan, karena walaupun kecil ya dari 20,5% kalau nggak salah sampai 21. Sekarang 21,9 ya. Ya udah keterwakilan kita perempuan. Tapi saya pribadi sangat berharap ya perempuan ini tidak hanya sebagai memenuhi kota, tapi juga harus bisa ya tadi mewujudkan afirmasi itu, kita memenuhi kota untuk parpol 30% perempuan, tapi kita juga diperjuangkan agar duduk di parlemen itu 30%-nya itu perempuan. Itu sih harapan saya. Karena yang kemarin kebetulan nih Mbak, saya juga turut kontribusi untuk mencari ini kader-kader perempuan ya untuk menjadi caleg memenuhi 30% itu. Ya, saya sangat dukung itu. Ya, keterwakilan 30%. Sehingga kita bukan perempuan masuk politik hanya sebagai bunga-bunga saja. Oh iya. Ya kan? Gitu. Kita harus turut aktif partisipasi di parlemen juga. Mbak Desi gimana, Mbak? Kalau saya sangat setuju, karena saya pernah loh merasa benar-benar perempuan tuh perempuan dewan nggak bisa kerja, dibilang ya, karena dandan aja 2 jam. Wow, saya langsung itu wanita mana dulu ya, saya bilang gitu kan. Jadi saya sangat setuju supaya menghilangkan bahasa paradigma itu, iya kan. Termotivasi akhirnya, biarpun itu saya akhirnya enak aja, gue dandan kayak nggak bisa dandan yang harus 2 jam gitu, iya kan. Jadi merasa ya untuk yang mendengarkan podcast, tolong ya terutama wanita-wanita muda, harus menghilangkan bahasa seperti itu yang dandan 2 jam terus akhirnya nggak bisa kerja, ya kan? Atau yang karena terlambat hanya karena dandannya yang wow atau apa. Kita di sini benar-benar wanita cuman pakai dandannya seadanya tapi kita bisa kerja. Itu yang kita mau buktikan itu sebenarnya. Ini hari Minggu loh kita bikin podcast teman-teman. Kerja ini kita makan loh. Iya. Untuk bayangkan kalau perempuan kan kita harus ngurus keluarga multitasking loh. Iya, betul gitu ya. Seharusnya hebat lebih loh banyak wanita sebenarnya. Harus disupport lah. Dan sesama wanita harus saling support. Jangan saling juga menjatuhkan atau menjelekan apapun. Setuju. Karena bagi saya kalau saling menjelekan ya nggak akan maju perempuan. Karena belum apa-apa ya teman sendiri jadi jelekan atau gimana mau maju gitu. Tapi kita wanita sekarang tuh harus sportif. Memang wanita itu bagus ya katakan bagus gitu. Jangan di depan ini tapi ya di belakangnya beda. Gitu. Akhirnya jadi efeknya kalau bagi saya efek ya kalau saya lihat tuh akhirnya laki-laki lebih jadi tukang gosip, kepo. Iya. Ya sekarang loh lebih ngegosip malah daripada wanita, karena wanita sekarang kita pengen mandiri, tapi laki-laki malah jadi kepo. Ya itu sih. Jadi kok dunia kebalik ya. Karena itu sih dari saya. 30% keterwakilannya kami itu perempuan ya. Ya karena apa? Kebijakan yang pro perempuan itu biasanya yang tahu dari hati nurani ya perempuan itu sendiri. Kayak misalnya
misalnya kasus misalnya apa cuti lahir, terusnya mungkin kebutuhan misalnya di setiap mall ataupun di apa tempat public service harus ada baby room ya, ataupun ruang menyusui ya, dan itu semua kan perempuan yang tahu gitu ya, kebutuhan gizi anak-anak. Nah itu perempuan ya. Dan itu perlu, sedangkan di parlemen tidak sampai itu 30%. Bahkan sedihnya Komisi 8 yang ngurusin perempuan, pimpinannya nggak ada perempuan. Nah itu dia. Aduh, kenapa coba? Makanya itu. Tadi ngelanjutin Mas Usep yang ngomongin tentang momen revisi undang-undang pemilu gitu ya. Kalau kemarin aku boleh tahu nggak sih nomor urut berapa sih kemarin Mbak? Saya kebetulan nomor urut 4. Oh, oke. Kalau Mbak Desi 1. Oh oke. Ya pastinya kembali lagi nih nomor 1 itu berdasarkan data survei yang paling diuntungkan. Iya betul. Ya, karena orang akan langsung poin nomor 1 adalah the best nih dari partai. Iya betul. Ya oleh karena itu ya kita mensuarakan lagi nih agar bagaimana nih perempuan-perempuan gitu mendapatkan nomor urut 1 yang bagus, yang bagus lah. Yang bagus benar-benar. Ya emang karena psikologisnya kayaknya apa namanya pemilih juga bakal lebih cenderung milih nomor 1 gitu ya Mbak ya. Apalagi kalau di DKI ya Mbak itu tidak ada foto, terusnya ada banyak partai sehingga masyarakat walaupun kita udah sosialisasi turun di dapil bisa jadi lupa siapa ya banyak sekali namanya. Udah gitu misalkan dapat nomor urutnya yang nggak bagus, nah itu tantangan lagi. Iya, gitu itu ya. punya itu tantangan tersendiri. Memang diperhatikan oleh pimpinan gitu ya. Iya, berarti itu sebuah aspirasi juga ya Mbak Ingrid ya, atau juga Mbak Desi. Kalau ya perempuan kalau bisa ya nomor 1 lah, nomor cantik lah nomor gitu cantik ya. Kalau mungkin nomor gitu. 1 mungkin pasti yang dilihat kan pasti kinerjanya, ya nggak mungkin juga karena kan tanggung jawab nomor 1 itu kan membawa suara-suara yang lain, iya kan. Jadi kenapa misalnya saya nomor 1 karena pasti kan tugas saya juga di bawahnya harus juga harus dapat suara, ya kan. Jadi bagi saya sih nomor 1 itu memang oke, kecuali kalau nomor cantik. Waktu itu saya nomor 2009 itu saya nomor 3. Karena Demokrat waktu itu nomor 3 atau bukan, waktu itu karena perempuan kan, jadi laki-laki perempuan sistem itu kan ya. Jadi 1 kalau dari 3 gitu. Iya betul. Jadi pas 2019 karena nggak ada income, kalau kita ya di Demokrat karena nggak ada incumbent dan saya pengurus DPP, akhirnya makanya 2019 saya nomor 1. Sekarang juga karena saya kan sekretaris DPD DKI dan incumbent nomor 1. Jadi kalau kita di Demokrat itu ada kriteria. Jadi nggak asal hanya ini loh enggak, tapi memang kinerjanya dilihat dan memang incumbent salah satunya karena kita harus mengambil suara yang lain untuk membantu caleg-caleg lain kalau kita. Oke. Kalau di PAN sendiri ada kriteria nggak Mbak? Ada kriteria, tapi per dapil itu mungkin case-nya berbeda. Ada misalnya yang sudah incumbent, udah kinerja nyata, mungkin diurut nomor di bawah daripada nomor 1 dengan alasan mungkin kalau misalnya yang baru tidak nomor 1, mungkin dia tidak mau bergabung dengan partai. Jadi kita melihat dan case-case ya. Jadi kalau untuk yang perempuan kemarin ya, saya dengan Bu Intan ya, ketumnya dari PAN itu juga merekomendasikan beberapa nama agar mendapat nomor urut cantik ya, karena kinerja daripada masing-masing anggota yang nyalek itu ya dari seluruh Indonesia. Ya. Emang nomor cantik itu tetap harus diseleksi ya. Ya tapi kenyataannya memang banyak juga yang laki-laki nih kembali lagi. Ya tetap harus ada perjuangan walaupun kami sudah berusaha untuk monitoring deh untuk mendapatkan nomor urut. Iya. lebih ya kalau saya lihat ya lebih ya kerjanya tuh militan banget lah sebenarnya kalau untuk urusan nomor urut dan lain sebagainya lah yang di dapil itu ya. Iya. Oke. Kalau pemilihan dapil itu gimana Mbak? Mbaknya yang pengen atau purpose gitu ke partai atau memang dari partai itu emang ada plottingan karena misalkan Mbak Ingrid emang rumahnya misalkan di dapil 5 gitu ya, tadi dapil 5 nggak sih Mbak? Iya dapil 5. Nah iya ataupun Mbak Desi gitu di dapil 1, ya udah berarti
representasinya dari dapil 1 atau dapil 5 gitu, atau emang bagaimana mekanisme penentuan dapil di partai gitu? Penentuan dapil tentunya setiap dapil tuh berbeda-beda ya mekanismenya. Ada yang seperti saya mungkin berdasarkan daerah saya, kekuatan konstituennya saya itu ada di dapil 5 sehingga saya direkomendasikan di tingkat level DPW PAN DKI itu di dapil 5. Tapi ada juga teman saya yang mungkin dia kekuatannya dan tinggalnya di Jakarta Selatan, tapi karena di situ sudah full, akhirnya monggo pindah ke dapil Jateng. Gitu ya, di dapil Jateng, dan kebetulan juga mungkin dia harus baru lagi nih ya, baru lagi membina masyarakat dan lain sebagainya, dan ketika dia menyanggupi ya dia bisa nyalek di dapil tersebut gitu ya. Jadi bisa juga dari misalnya kekuatan dari masing-masing partai, kan bisa aja ya, bukan bisa aja, memang kenyataannya misalnya partai PAN kuatnya mungkin di dapil mana, Demokrat di mana, akhirnya ada yang diusulkan, oh ya masuk aja di dapil sana yang sudah suara partainya banyak ya. Jadi tinggal militen kepada masyarakatnya nanti terpilih. Ya, jadi kembali lagi kepada masing-masing caleg itu, dan juga di tiap partai itu ada ini ya, apa sih istilahnya yang kayak bagian ketua pimpinan per daerahnya itu kan ada ada apa koordinatornya. Ya. Nah itu tinggal koordinasi dengan koordinator masing-masing dapil tersebut. Oke. Kalau kita Demokrat pada prinsipnya dimanapun misalnya tergantung dari calegnya sih, ya kan. Calegnya saya pengennya Jakarta Utara atau apa, karena kalau saya kan memang Jakarta Pusat ya, karena dari kecil kan, jadi kita udah lebih membikin tim atau teamworknya lebih enak ya. Tapi ya kembali lagi kalau Demokrat itu dimanapun kita berada kita harus siap siap maklum. Itu dari saya. Sedikit kesinggung tadi ya, kan di parlemen perempuan masih kurang gitu ya, terus juga di keanggotaan partai juga belum banyak perempuan gitu. Nah, perempuan yang udah nimbrung di politik, di partai politik dan pengen memperbanyak jumlah perempuan di parlemen gitu, jaga soliditasnya antar sama perempuan gitu untuk saling menguatkan gitu di tengah politik yang mahal dan patriarkis gitu. Itu gimana ya Mbak Desi sama Mbak Ingrid gitu? Oke. Yang saya lakukan sih ya selama ini ya meningkatkan kapasitas diri sendiri dulu ya pertama ya. Jadi ada istilah kita jangan puas terhadap posisi saat ini kita. Posisi bukan hanya jabatan tapi juga knowledge. Jadi saya sering ikut seminar, saya juga join lintas komunitas ya. Dan juga di sini adalah program daripada salah satu yang kita ikuti nih. Artinya apa? Ya kita ada kemauan ya, tidak hanya kerja nyata, kita sudah praktisi ya, tapi kita juga pengen mendapatkan teori, tukar pikiran sama Mbak Desi, terusnya sama Mbak Anissa, mas-masnya dari Perludem. Nah ini yang membuat pemikiran kita lebih maju ya, itu satu. Dan yang kedua ya tadi ya, kita harus dapat juga dukungan dari parpol. Dan kembali lagi kalau parpol melihat kualifikasi daripada kandidat daripada untuk nyalek itu kan dari mana dia bisa ya kontribusi untuk menaikkan citra parpol itu sendiri dan kekuatan konstituennya. Jadi di setiap parpol ya juga sudah mapping itu, ada tim verifikasi sendiri. Oh kalau misalnya Mbak Desi memang ini layak kan yang tadi ya nomor 1 karena dari kecil di Jakarta Pusat ya, orang tuanya sudah mungkin terkemuka di Jakarta Pusat. Kalau dipindah ke dapil Jawa Timur bagaimana ceritanya? Ya kan? Ya kan? Kecuali nih misalnya artis, kan banyak artis. Nah, itu adalah cerita. Artis mungkin sudah ada bargaining ya. Ketika bergabung dengan parpol ya mungkin bisa ditempatkan di mana saja yang mungkin suara parpolnya itu kurang. Berani gak? Belum ada kursinya. Ya belum ada kursinya ya. Berbeda dengan mungkin yang alhamdulillah ya saya sama Mbak Desi ini kan termasuk
pengurus partai ya, pengurus partai memang kerja nyata politik yang memang image-nya itu memang udah melekat lah. Kalau Mbak Ingrid orang PAN, Mbak Desi orang Demokrat gitu ya, militan dan tetap terus membangun kepercayaan ya, baik dari masyarakat maupun dari elit di parpol. Iya, dua-duanya harus seimbang. Harus seimbang, gitu ya. Betul. Kalau saya di DPRD, alhamdulillah kan karena memang tujuan kita kan sama ya, apalagi rata-rata di komisi E, saya kan di komisi E juga, ya kan, masalah perempuan, anak, ya kan. Jadi sama teman-teman fraksi sih kalau masih satu tujuan masih oke gitu, biarpun di luar memang isu atau kebijakan yang berbeda-beda, tapi ya kita tetap berteman, ya kan, karena kan kita perlu lihat juga fraksi Golkar, fraksi PSI, fraksi PDIP, apa sih isunya yang mau mereka mainkan, itu kan kita harus ada saling, oke gitu, ya kan, saling mencontek gitu, tinggal kita modifikasinya seperti apa, ya kan. Kalau selama itu kita masih nggak ada masalah sih, masih fine aja, kita berteman kok, biarpun beda-beda, ya kan, tapi masih satu tujuan intinya, yang pasti untuk kepentingan masyarakat. Aku mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari kami tim Beranda Rumah Pemilu gitu ya. Apa sih yang lagi disiapin gitu ya buat pemilunya memang masih jauh, tapi kan kita siap-siap dari sekarang gitu. Takutnya nanti ada politisi baru gitu yang kemudian atau artis gitu yang tiba-tiba ada di dapil Mbak Ingrid ataupun Mbak Desi gitu ya. Apa yang kemudian lagi disiapin dan juga gimana kemudian tetap menjaga hubungan dengan kelompok-kelompok minoritas ataupun misalkan perempuan, juga pemuda gitu yang seringkali suaranya tuh nggak didengar gitu. Kalau misalkan perempuan mungkin ada affirmative action 30%, sementara pemuda nih masih susah gitu ya untuk masuk ke politik. Gimana sih kemudian menjaga aspirasi mereka, isu-isu mereka, dan apalagi di 2029 nanti kata Mbak Ingrid juga tadi ya, pemilihnya nanti Gen Z nih, didominasi sama Gen Z. Apa kemudian strateginya dan apa persiapannya gitu? Oke, tadi yang saya udah bilang bahwa kita juga perlu masuk kepada sekolah-sekolah terutama yang SMA ya, pendekatan khusus lah. Dan kemarin udah kerja nyata juga dari program WFD, saya masuk ke sebuah sekolah di Jakarta Timur ya, karena mungkin benderanya itu bukan bawa partai ya, kita bawa WFD, jadi kita bisa masuk, di mana saya melihat Gen Z ya itu sangat antusias sebenarnya kepada politik. Mereka itu selalu membaca informasi-informasi perkembangan isu-isu yang ada. Tapi mereka memang tidak ada sosialisasi terkait itu. Sehingga ketika saya mengundang salah satu mungkin temannya Mbak Desi juga ya, anggota DPRD dari PAN di DKI, hadir di situ, tanya jawab terkait program BPJS, kenapa begini, kenapa begitu, terusnya juga mereka bisa bertanya program PIP dan lain sebagainya. Nah ini mereka ternyata ngikutin tuh Mbak, mereka semua tahu ya programnya Prabowo apa, Pak Prabowo ya maksudnya, yang makanan bergizi, impactnya apa untuk masyarakat, ya itu ya. Kadang-kadang kita ya politisi juga suka ingatnya hanya masyarakat yang utama istilahnya ya untuk target pemilihnya, sedangkan kayak mereka yang kemarin itu adalah komunitas gamer. Padahal komunitas gamer itu juga kan penting untuk kita ayomi, kita bina ya. Mungkin juga ada komunitas-komunitas lain di Jakarta, anak-anak mudanya, dan itu bisa menjadi perhatian khusus bagi tiap parpol untuk bagaimana mendidik mereka lebih melek politik, lebih peduli kepada politik. Ya karena apa? Mereka itu akan menjadi generasi penerus pemimpin bangsa. Betul gak? Ya. Jadi itu concernnya saya ya, pendekatan sosialisasi pendidikan politik, dan juga mungkin yang tadi ya kegiatan-kegiatan itu juga perlu diliput di sosial media. Dan saya lihat sendiri sekarang juga perkembangan sosial medianya Partai Amanat Nasional nih sangat
signifikan, masif dan engagement kepada audiensnya ya, generasi milenial, generasi Gen Z-nya itu engage dengan Partai Amanat Nasional, bahkan sekarang identik dengan Partai Anak Muda. Oh, oke. Iya. Artis. Artis juga artisnya yang intelek juga ya. Kita lihat tokoh-tokohnya. Di PAN artisnya itu ada sekjennya kami, Mas Eko Patrio, itu intelek ya, incumbentnya juga udah berapa kali tuh ya, tidak diragukan ya kan, terusnya juga ada Mas Farel Farel, ya kan, banyak itu banyak sekali, yang suka tuh ya Mbak ya. Jadi representatif anak muda yang memang intelektual, mempunyai kapasitas untuk menyampaikan aspirasi daripada masyarakat. Oke. Jadi ulang lagi Persiapannya untuk 2029 atau aspirasinya lah, kan momennya gitu, revisi UU Pemilu, apa yang kemudian kayaknya harus diperbaiki deh ini gitu. Kalau selama sistemnya sih saya sebenarnya fine aja ya. Maklum mungkin pejuang kali ya, perjuangan di lapangan. Jadi yang pasti sih kita harus benar-benar menyadarkan dulu, ya kan, ke masyarakat. Dia dengan menerima uang money politik itu apa sih konsekuensinya yang dia dapat, ya kan? Karena kan pasti konsekuensinya banyak, ya kan? Kalau misalnya, yang ini nggak pernah turun lagi, ya kan kalau salah siapa? Ya kan itu tinggal, ya dong. Balikin lagi aja ya, balikin lagi. Sekarang salah siapa? Kan gitu. Maksudnya saya suka bercanda gitu sih. Maksudnya kita mulai sebenarnya dari kita juga, ya kan, sebagai orang politik, sebagai politikus, sebagai anggota dewan atau tokoh-tokoh di lingkungan ya. Kita kalau memang tidak ingin adanya nantinya menipiskan money politik ya mungkin ya. Ya kita harus juga punya kesadaran bahwa kita mengajarkannya jangan yang harus yang cepat-cepat instan gitu. Karena kan kita panjang. Jadi kalau saya pasti selalu jawabnya yang milih siapa, iya kan? Bisa, ternyata dewan ini kenapa ngeluh, ya gitu. Jadi kalau saya balikin lagi supaya mereka sadar bahwa makanya kalau itu jangan salah pilih, ya dong. Oke, terima uangnya, tapi kita golput Bu, bahasanya seperti itu kan. Oke, berarti nggak mau bener dong. Sampai mau kapan? Karena kita mikir panjang. Kita punya anak, nanti anak punya cucu, mau hidupnya di mana? Iya kan, negara kita, pokoknya kalau saya langsung ceramahnya tuh keluar tuh langsung cuci. Seperti itu, maklum maksudnya ibu-ibu, maksudnya ya siapa lagi kalau bukan kita yang menyadarkan mereka bahwa dengan konsekuensinya money politik. Saya pernah kok waktu itu nawarin, ibu mau panjang apa pendek? Saya gitu kok. Kalau ibu mau pendek, ya udah, tapi jangan harap minta ke saya lagi. Kan simple ya seperti itu. Kalau ibu mau panjang, bisa ibu tiap bulan kayak mau itu, Bu, kan gitu. Akhirnya ada kembali lagi trust, ya kan. Akhirnya mereka, ya udah deh Bu, kita panjang, oke. Ya kan tinggal itu aja. Misalnya saya bisa turun lagi ke kelebihan dewan kan, bisa sosperda, bisa kita turun sosialisasi, ketemu mereka, ya sambil ngobrol-ngobrol lagi atau reses di acara DKI kan misalnya enak ya, kebetulan memang kita ada giat-giat untuk turun ke masyarakatnya kan ada. Mereka kan sebenarnya cuma butuh sentuhan, bukan butuh duit atau apa, enggak. Mereka sebenarnya cuma yang gue pilih lo turun, iya kan. Bukan akhirnya setelah itu nggak pernah turun. Jadi kan cuman ya disapai sebenarnya. Kita harus sudah mulai menyadarkan itu juga teman-teman politik bahwa bukan hanya pada saat pemilu lo baru mau turun gitu, tapi memang udah ya kayak Mbak Ingrid, saya juga salut masih mau turun, iya kan? Itu kan pasti dikenang, diingat. Bu Ingrid yang pernah selalu turun, kan masyarakat seperti itu. Bilang bahwa itu lupa atau apa? Enggak sih, saya rasa saya buktinya dari 2008 masih ingat. Bu Desi sekarang gemuk ya. Ayo itu. Jadi saya pikir itu sih 2029 masih jauh. Yang penting kita tetap sebagai politikus mengajarkan mereka pintar, itu aja bagi saya. Karena kan apalagi kita dewan masih punya tanggung jawab untuk benar apa sih yang diinginkan masyarakat. Ternyata nggak mau banyak kok, cuman hanya ingin diperhatikan. Iya kan, itu dari saya.
Cukup saya dari saya. Makasih banyak Mbak Ingrid juga Mbak Desi buat sharing-sharingnya gitu ya. Meskipun pemilu 2029 masih jauh, tapi ya tetap ya kita harus kemudian menjaga pemilih gitu ya, dan juga tentunya kelompok minoritas, kelompok yang kemudian sering dilupakan karena ya jumlahnya tuh sedikit, tapi mereka tuh tetap harus diperjuangkan, isu-isunya direpresentasikan seperti itu. Dan juga tadi Mbak Ingrid meskipun masih di luar parlemen juga tetap menyuarakan, memperhatikan dan ikut nimbrung gitu ya ke teman-teman di dapilnya seperti itu. Dan juga tadi pesan dari Mbak Desi yang saya tangkap adalah ya sebenarnya mereka ini masyarakat gitu ya, itu perlu diperhatikan gitu, nggak perlu yang harus ngasih uang terus gitu ya, tapi ya diperhatikan seperti itu. Itu aja mungkin ya di podcast sesi kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau misalkan ada pertanyaan ataupun insight tentang tema apa lagi sih yang bisa Beranda Rumah Pemilu angkat gitu ya, boleh di komen di kolom komentar di YouTube ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam demokrasi. Salam demokrasi. Dah.